Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Modiansa, saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika penduduk. Dinamika penduduk berasal dari dua kata yaitu dinamika dan penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinamika adalah gerakan dari dalam atau tenaga yang menggerakkan atau semangat, sedangkan penduduk menurut KBBI berarti orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, dan sebagainya. Sumber data kependudukan dalam mencari tahu jumlah penduduk biasanya suatu wilayah akan melakukan pengumpulan data penduduk dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Satu, sensus penduduk. Sensus penduduk adalah perhitungan atau pengumpulan data penduduk, tingkat ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali di tahun-tahun yang berakhir akan nol seperti 2020, 2010, 2000, dan seterusnya. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah suatu kegiatan yang berupa pendaftaran atau pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. 3. Survei penduduk. Survei penduduk adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyempurnakan hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk. Mengapa hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk harus disempurnakan? Karena kedua kegiatan tersebut memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi atau bisa dikatakan informasi yang diberikan dari kedua kegiatan tersebut perlu dilengkapi. Faktor-faktor dinamika penduduk. Kelahiran. Faktor kelahirannya dapat dikenal dengan istilah natalitas. Kelahiran adalah keluarga bayi dari rahim seorang ibu yang biasanya tanda-tanda kehidupan ditandai dengan suara tangisan dan denyut jantung bayi. Dalam mengategorikan angka kelahiran, biasanya dengan memperlihatkan bayi yang lahir dari 1.000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dalam faktor dinamika penduduk dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angka kelahiran tinggi, angka kelahiran sedang, dan angka kelahiran rendah. Angka kelahiran tinggi pada suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika angka kelahiran sekitar 30 per tahun. Angka kelahiran yang tinggi menandakan bahwa dinamika penduduk biasanya terjadi dengan cepat. Angka kelahiran sedang pada suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika angka kelahiran sekitar 20 sampai 30 per tahun. Angka kelahiran dengan tingkat sedang menandakan bahwa terjadinya dinamika penduduk tidak begitu cepat dan tidak begitu lama. Angka kelahiran rendah pada suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika angka kelahiran sekitar 20 per tahun. Angka kelahiran yang rendah menandakan bahwa dinamika penduduk bisa terjadi dengan lambat. Faktor-faktor penduduk kelahiran. Faktor-faktor pendukung kelahiran. Satu, melakukan perkawinan di usia muda masih mempercayai bahwa banyak anak banyak rezeki. Masih beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Faktor-faktor penghambat kelahiran. Adanya pembatasan jumlah anak dengan program keluarga berencana. Dengan adanya anggapan bahwa banyak anak berarti beban keluarga semakin banyak. Usia perkawinan ditunda dengan alasan ingin berkarir terlebih dahulu atau menyelesaikan pendidikan. Baca, Pak. Jadi lagi, Bin. Yang kedua itu kematian. Faktor kematian ini dapat dikenal dengan istilah mortalitas. WHO mengatakan bahwa mortalitas adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen yang bisa terjadi setelah kelahiran. Peristiwa kematian ini bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari yang muda hingga yang tua. Selain itu, kematian bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu migrasi. Faktor terakhir yang dapat memengaruhi dinamika penduduk pada suatu wilayah adalah migrasi. Migrasi sering dikenal juga sebagai perpindahan yang dimaksud adalah adanya penduduk yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang keempat itu kondisi alam yang semakin rusak. Kondisi sangat bergantung pada kondisi alam yang ada karena kondisi alam yang sehat dan baik akan memberikan kesehatan pada manusia. Selain itu, kondisi alam yang baik bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi setiap penduduk. Yang kelima itu persebaran penduduk tidak merata.
Dalam suatu wilayah pasti memiliki keterbatasan atau kemampuan dalam menampung penduduk yang menetap di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penduduk akan mencari tempat yang lebih layak untuk bertahan hidup. Maka terjadilah persebaran penduduk itu. Persebaran penduduk yang tidak merata membuat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah menjadi tidak merata. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja, tapi fasilitas penduduk, fasilitas kesehatan juga tidak merata, sehingga terjadi kesenjangan sosial antara wilayah. Kesimpulan, Kesimpulannya yaitu terjadinya dinamika penduduk pada suatu wilayah karena disebabkan oleh tiga hal yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Dinamika penduduk banyak sekali memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak dengan cepat supaya permasalahan yang muncul dari dinamika penduduk dapat diselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.